Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja kita saksikan kajian dari Buya Ar-Razi Hasim dan juga Gus Baha mengenai cara mandi junub yang benar. Jadi tidak sembarangan ya, ini adalah cara mandi junub yang benar. Mari kita simak bersama-sama videonya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas? Jelas ya? Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa zurriyatihi jema'in. Jamaah pencinta Allah, pencinta Rasulullah, salah satu nikmat yang kita dapatkan di akhir zaman ini adalah dijadikan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hampir semua nabi berharap menjadi umat Nabi Muhammad, dan dikumpulkan oleh para imam ada 12 nabi yang berdoa menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang dikabulkan orang-orang yang berhidung pesek di tanah Melayu. Saya hidung pesek maksudnya ya. Hidung antum semancung-mancungnya sama orang Arab dianggap ya mancung tapi ke belakang. Tapi kita beruntung, hidung kita kayak gimana pun kita punya satu anugerah besar. Apa itu? Ditakdirkan Allah dengan takdir terbaik menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling nikmat lagi, kita hidup bukan di zaman Imam Bukhari, tapi hidup 12 abad setelah Bukhari. Imam Bukhari lahir sekitar 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Di saat itu mau cari hadis harus berangkat dulu dari Uzbek ke Mekah. Kita akan baca hadis bahwa beliau belajar ke ulama Mekah. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka hati pikiran kita. Tanda syukur kepada Allah, terima kasih kepada baginda Rasulullah, dan semoga Allah mengangkat dengan ini maqam Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Amin. Wa bisanadina al-muttasil al-imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari Amirul Mu'minin fil hadis qala bab man bada'a bi syaqqi ra'sihi al-ayman fil ghusl. Bab riwayat Nabi, maksud man di situ Nabi, yang memulai mandi dari bagian kepala kanan. Wa bihi qala haddatsana Khalad ibn Yahya. Ada yang enggak disebut di situ, Al-Makki. Jadi beliau ini guru Imam Bukhari. Imam Bukhari orang Arab atau orang Uzbek? Uzbek yang ahli geografi. Uzbekistan itu di daerah mana? Pecahan Uni Soviet, sekarang masuk ke Asia Tengah. Kalau mau pergi ke Mekah, lewat dulu Afghanistan yang sekarang lagi konflik, masuk ke Persia, Iran, masuk ke Irak, baru masuk ke tanah Hijaz. Berapa negara tuh? Ada antum yang begitu nyari hadis sambil tiduran nonton YouTube gitu aja ya. Khusus ngaji hadis, walaupun dari rumah jangan tiduran ya. Khusus ngaji hadis, ngaji tafsir, kalau lagi ngaji dua ini jangan sambil tiduran kalau bisa, kecuali rekaman. Kenapa? Suatu kali Imam Malik, Imam Madinah, sakit berat, lebih dari corona.
sakit berat, gak bisa bangun. Tiba-tiba ada tamu agung dari jauh. Bagi beliau tamu itu agung semua. Bertanya tentang hadis, ingin mendengar hadis dari Imam Malik. Datang ketuk pintu, ditanya mau ngapain? Mau belajar hadis Tuan Syekh. Imam Malik mengatakan, baik, tunggu sebentar saya mandi. Beliau yang tadinya nggak bisa bangun langsung bangun. Kenapa? Beliau hendak menyampaikan kalam-kalam sang kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mandi, lalu pakai baju yang bagus. Maka tadi walaupun di Masjid Al-Muqaddis saya nggak pakai jubah, khusus kajian hadis. Tadi minta anterin dulu ke penginapan kita. Saya mau ngambil jubah karena mau menghormati Imam Al-Bukhari, kitab Sahih Al-Bukhari. Kalau yang lain cukup pakai ini udah cukup. Tapi karena dulu baca hadis di sana pakai jubah, ya, maka kita menghormati, mentakzim si pengarang kitab dan isi yang dia baca, isi yang dia tulis, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mulailah Imam Malik menyampaikan hadis. Sehat Pak langsung. Jadi Imam Malik itu sakitnya kalau nggak nyampein hadis. Ada nggak di antara antum sehatnya dengan mengaji? Berarti sudah mulai mahabbah Muhammadiyahnya muncul, cinta Nabi Muhammadnya muncul. Cinta Nabi Muhammad dimulai dari mencintai pewaris ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib cinta ulama. Walaupun ulama tidak suci, tapi kita cinta ilmu yang ada di dalam jiwanya. Wabila qala haddatsana Khallad ibn Yahya. Jadi Imam Bukhari datang kemana? Ke Mekah, ketemu Imam Khallad ibn Yahya Al-Makki. Ini orang Mekah ini. Sekarang perlu datang ke Mekah gak? Malah saya yang datang ke sini, ya gak? Enak amat antum itu. Dan para asatidz kita dengan mau menghabiskan ego keustatannya, ego kekiaiannya, kebuayaannya, kebuyaan, maaf Ustaz. Lalu mau berkumpul, saya kalau jempol kita ada 5, kita kasih 5, tapi 2 aja deh. Ya, jarang-jarang ada ustadz mau ngumpul, jarang sekali. Ego, gengsi. Ada gengsi, itu bisa ditekan, antum selamat. Jadi dosanya para ustadz itu ketika sombong aja, gengsi. Taib. Di zaman ini kita untuk dapat satu hadis perlu jalan jauh nggak? Perlu? Nggak perlu. Cukup paling jauh. Yang paling jauh siapa nih? Ada orang yang paling jauh di sini? Hah? Kerinci itu berapa jam pada di sini? 2 jam. Lumayan. Berapa jam? Rokan Hilir, Masya Allah, mabruk, ya, barakallahu fikum. Siapa lagi yang jauh? Hah? Itu naik kapal dulu ya? Udah tenggelam berapa kali antum? Pantai, ya? Iya. Berapa jam? 3 jam. Ada lagi bagian sini. Jadi kalau antum males ngaji, ingat-ingat aja Imam Bukhari dari Uzbek jalan ke Mekah. Lupakan capek itu, lupakan sakit, lupakan lelah, lupakan macet, semua lupain. Seandainya Imam Bukhari hidup di zaman ini, bahagia gak beliau? Betapa enaknya hidup di zaman ini. Nggak usah kemana-mana, buka Play Store, buka Google, ada hadis. Cuma karena baca hadisnya tidak dengan toharah, bersuci lahir batin, bukan baca hadis jadinya, baca hadas. Jadi ketika baca hadis, mulutnya berhadas, bertambah dalil, bertambah kebenciannya kepada sesama umat. Itu berarti nggak berhasil belajar hadis. Imam Khallad bin Yahya mengatakan, qala haddatsana Ibrahim ibn Nafi' anil Hasan ibn Muslim an Safiyah binti Syaibah an Aisyah. Semuanya orang Mekah itu.
Kita cek benar gak kata rawi, kata syarahnya, kata syarihnya. Ya betul. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan mereka ini pernah tinggal di Mekah, pindah-pindah ke Kufah, pindah ke Baghdad, pindah kemana. Tapi karena pernah tinggal di Mekah, Aisyah orang Mekah bukan? Pindah kemana? Madinah. Maka mereka semuanya Makkiyun, ya. Khusus Imam Khalad ibn Yahya ini walaupun orang Mekah, tapi beliau perjalanannya panjang. Besar kemungkinan Imam Bukhari ketemunya di tengah perjalanan. Bisa jadi di Mekahnya, bisa jadi di Kufah. Wallahu alam mana yang benar. Maka ini salah satu guru tua, ya. Disebut kibarus syuyukh, guru tua. Kata Sayyidatuna Aisyah, kunna idza asabat ihdana janabah. Ini masih bab janabah aja ya. Ajib, nggak apa-apa menghargai Imam Bukhari. Kami kalau junub, yang belum cukup umur, mohon maaf. Junub, mandi hadas besar. Hadas ada dua, hadas kecil hilang dengan wudu, hadas besar hilang dengan mandi. Bedakan hadas sama najis. Kalau kaki kita terkena najis, wudunya masih ada nggak? Benar. Tapi sholatnya sah nggak? Jadi dihilangkan dulu najisnya, baru sholatnya sah. Nggak perlu ulang wudu. Paham? Ya. Jika kami terkena atau kami junub, akhazat. Ini maksudnya Sayyidatuna Aisyah, istri Nabi cerita. Ini khasnya hadis-hadis Ahlul Bait, azwajun Nabi. Cerita tentang isi rumah Nabi. Di kamar mandi, di dapur, di kamar itu diceritakan oleh Aisyah mana yang boleh diceritakan. Jika kami junub, akhazat biyadaiha, salah satu istri Nabi akan mengambil kepalanya, ya, salasan fawqa ra'siha, ambil kepalanya, ya, diusap 3 kali, ya, atau disiram 3 kali. Summa ta'khuz biyadiha ala shiqqiha al-ayman. Bagian yang, tapi kepala bisa dibagi nggak? Orang Arab itu kalau bagi bahu kanan, bahu kiri, nggak ada istilahnya kepala kanan, kepala kiri. Kepalanya cuma satu. Tapi maksud di sini shiqqihi al-ayman, shiqqiha al-ayman itu kepala yang menghadap ke kanan atau yang mengarah ke kanan. Dan di tangan yang lain, seperti ini kira-kira, rambutnya diginiin atau diginiin. Mandi junub begitu nggak? Itu diginiin. Ya, dipegang kepalanya supaya air. Jadi mandi junub itu menyampaikan air, isalul ma, menyampaikan air kepada semua anggota tubuh. Maksudnya permukaan kulit. Maka harus dimasukkan satu persatu sehingga masuklah air ke dalam bawah rambut kita. Ini diajarkan. Jadi yang begini cuma ada dalam agama Islam. Di agama lain saya nggak tahu ada ajaran mandi junub, saya nggak ketemu. Ada yang pernah non muslim cerita aja ya. Kalau ada tolong saya diluruskan. Tapi setahu kita nggak ada. Setahu kita nggak ada, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jarak beliau dengan Nabi ada 1, Khalad, Ibrahim, Hasan, Sofiyah, Aisyah. Ini disebut khumasi. Jarak antara beliau dengan Nabi ada 5 orang, dan itu standar, ya. Gimana Ustaz? Cukup? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Babul husli. Mujibuhu mautun wa haidun wa nifasun. Mujibuhu tai barang sing majibno adus mautun, siji kematian. Jadi orang Islam mati otomatis mewajibkan dia dimandikan. Berarti mati adalah sebab terwajibkannya memandikan. Ya mau misalnya Zaid mati, berarti dia wajib dimandikan. Makanya mujibuhu tai perkara sing majibno ghusl siji mautun kematian.
Wahidun nan haid. Ada perempuan haid nanti untuk suci wajib mandi. Wa nifasun nan nifas. Wa kadza wakal nifas wiladatun te kelahiran sing bila balalin kelan tanpa teles-teles. Di cara kula masa operasi kesar dia tetap wajib nopo adus karena itu tetap kesebut wiladah. Ora usah mbok hitung, tapi kan ndak dari farsi ngene wis pokoke iku kecelok nopo wiladah. Cara ikhtiyat ya adus mawon. Bila balalin kelan tanpa teles-teles fil asal. Kinten berarti mati, haid, nifas, wiladah. Terus keenam wajinabatun dan jinabah. Dituhuli hasafatin sebab ngelebono hasafah qadriha utawa kadare hasafah farjan farji. Jadi cek inzal, cara inzal adalah terjadi hubungan intim itu wajib nopo adus. Nah dulu zaman Nabi Sugeng pernah innamal ma minal ma dulu terus dinasah sampai asal terjadi nopo iltiqaul kitane. Terus nomor romo itu gitu mati, haid, nifas, wiladah, jinabah, terus saiki wa bi khuruji maniyin. Lan wajib mandi meneh kelawan sebab metune mani mintoriki sanging dalane mani al-mu'tadi kang normal. Wa ghairihi lan yani mu'tad kados sing iki apa? Munsat yang keluarnya di wilayah mu'tad. Ya, jadi kan ya tenan. Tapi kalau misalnya ada orang dioperasi diambil maninya dari iga misalnya atau dari punggung, itu tidak wajib karena tidak keluar mintorikil mu'tad. Tapi kalau jalan dakar ini, ya kalau dakarnya orang tadi ikhlilnya itu nggak normal, sudah munsat tertutup. Kemudian ada jalan lain yang menjadi keluarnya mani, dan jalan itu di wilayah area tahtal ma'id sudah, maka ya wajib mandi kayak yang kemarin. Wa yurofulan dan kinawarwi apa khurujul mani bitadafuki kelawan ndek-ndek maksudnya orang langsung jadi khasih metune mani tadafuk aulad dadi tong rasa enak dikuruji lan metune mani aurihi ajin utawa berbau ajin cara iki kira maknane bau asinan roti roban khale rupa telas au bayadi bidin to kaya putih ndok javan ing dalam tingkah gawe titik fa in fukitat mongko lamun den persep iku kan masalah mamang tapi nek yakin ya apik adus iku kan masalah mamang jadi misalnya sarangmu mau teles-teles kamu tidak yakin kalau itu dari mani, soalnya kena bekas sabun misalnya. Ada telas-telas mirip mani, mirip bekas sabun. Kalau kamu mengatakan wajib kan tidak mungkin karena tidak ada kepastian itu mani. Mau tidak mau pakai alamat apa? Ternyata kamu merasa tadafuk saat tidur, berarti alamatnya mani. Atau merasa nyaman ketika ada sesuatu keluar, berarti ya mani, paham ya? Atau setelah kamu bau ada rihu ajin, atau kamu bau ada bau bayadu bidin. Gitu. Tapi kalau alamat itu udah ada semua ya sudah mau tidak mau kita mengatakan tidak wajib mandi bisa saja itu bekas sabun atau ibunya kancamu atau ilermu untuk urusan ini suwe nih. Nah itu yang jelas itu kan agama tidak mungkin mewajibkan sesuatu yang nggak pasti, paham ya? Nah, makanya untuk yang seperti tadi misalnya sarang teles-teles ya kamu harus mengenang merasa tadafuk enggak, merasa lagah bil khurus apa enggak setelah dibawa ada rifu ajin enggak, ada bayu bidin enggak. Fa'in fukitat mongko lamun ora ana sifatu sifatiku kabeh falakus la mongko ora ana adus iku maujud utawa ora ana adus iku wajib. Wal maratu te hukume wong wedok karo julin kaya dene wong lanang. Titik. Dalam ini wong wedok hukume kaya rajul. Jadi nek dijima dengan kadar paling minimal pun ya wajib adus. Pokoknya semua ketentuan tadi itu sama. Wa yahrumulan haram biya sebab janabah atau biya sebab hadas akbar atau biya sebab mujibatul husli biya cara biruno gamane sebab janabah apa sebab janabah apa ma perkara harum kang haram apa ma bil hadasi sebab hadas. Hanya kalau orang punya hadas azhar enggak boleh pegang Quran, enggak boleh sholat, enggak boleh baca megang Quran. Maka setelah punya janabah juga sama, enggak boleh sholat, enggak boleh megang Quran. Wal muksulan haram menang bil masjid ing dalam masjid. Tapi la uburuhu ora kok sekedar liwat masjid. Jadi misalnya ana wong haid kok liwat masjid ya oleh, asal terjamin gak nyibrati masjid. Tapi nak tengok-tengok di masjid jagungan ndak boleh. Jadi wal muksu fil masjid itu yang enggak boleh. Tapi la uburuhu ora kok liwat masjid. Nah kecuali kalau darurat kayak kasusnya orang umroh itu boleh. Misalnya ada perempuan wayai tawaf adalah dia haid. Dia harus, dan kalau nggak tawaf saat itu dia ketinggalan kloter, maka Dawei Zain Muhammad dan didukung ulama-ulama mutakhirin dia tetap tawaf. Apa? Tetap tawaf. Saya ulang lagi ya, mungkin banyak pertanyaannya.
Kan tawaf itu sebetulnya nggak boleh untuk orang haid karena syaratnya tawaf juga harus suci. Tapi banyak ulama modern termasuk Sayyid Muhammad, sebenarnya beliau juga hanya mengutip fatwanya Ibnu Qayyim. Kan tawaf itu syaratnya satu harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Tentu orang haid tidak memenuhi syarat itu. Tapi kalau nanti mau coba ini, tak wacana gini, sing naskah sange apa Sayyid Muhammad. Nah, caranya gimana? Ya sudah, dia nunggu waktu darurat, tawarai ya. Jadi caranya nunggu kewajiban nunggu waktu darurat. Jadi tiga kalau neng bab idrokul Jum'ah, napa? Misalnya kalau pulau saat ini ngeluh, besok kan dina Jumat misalnya. Saya 12:30 itu ngeluh. Jumatan biasanya jam berapa? Jam 12. Misalnya saya ngeluh, berarti pas saya ngeluh itu ada dari Jum'ah, ada alasan saya ada Jumatan karena ngeluh, apa? Ngeluh. Itu saya tidak boleh sholat duhur sebelum putus asa dari idrokul Jum'ah. Isowai pas ngeluh, lala khutbah, pas mau komat, lala sembuh. Ketika sembuh kan langsung udzur Jumat saya hilang, maka wajib Jumatan. Makanya cara wong kuno nak duwe udzur iku aja salat duhur kecuali bubare Jumat. Mergo nak Jumatan wis bubar berarti kayak putus asa sangka menemukan Jumat. Sehingga nak Jumatan wis bubar kowe ora salah tetap oleh salat duhur. Tapi nak kowe Jumatan rong bar kok wis salat duhur, misalnya jam 12 masjid rong Jumatan kowe salat duhur. Ternyata mari Jumatan rong bar kan kamu kena khitab salat Jumat. Makanya fatwa yang di Sayyid Muhammad itu saya perbarui di mana-mana. Saya kalau cerita anak sarang tetap kudu diperbarui secara fikih sing mansus, fikihnya orang-orang dulu, paham ya? Jadi fatwa modern juga harus dikontrol oleh fikih-fikihnya orang dulu. Misalnya begini, betul cara zahir Sayyid Muhammad membolehkan kalau darurat haid boleh tawaf. Tapi nunggu darurat dulu. Caranya gini, ya misalnya tawaf itu kan wajib rukun ya, di bab haji itu rukun. Ya, rukun. Jadi caranya ngeten kula warai anak keluargane jenengan haji atau tonggo ya. Misalnya Zainab ya, misalnya Zainab itu di Mekah hari Senin. Dia haid. Umumnya haid kan 6 hari, umumnya haid kan 6 hari. Umumnya. Dia Senin itu di Mekah, apa? Di Mekah. Kemudian oleh kloternya jelas Kamis itu cabut. Ya, Kamis itu cabut. Berarti kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, itu secara teori kan Kamis pun masih haid karena dia adatnya 6 hari. Saya ulang lagi ya. Secara teori Kamis pun kan masih haid karena adatnya 6 hari. Tapi tetap saja meskipun cara dohir Kamis itu masih haid karena dia baru 4 hari. Saya ulang lagi ya. Dia biasanya haid 6 hari. Senin di Mekah. Kemudian oleh KBIH, oleh kloter dikatakan kita di Mekah hanya sampai Kamis. Berarti dohir Kamis tidak haid tor. Masih. Nah, potensinya memang seperti itu. Potensi besarnya seperti itu. Maka seperti ini ulama itu khilaf. Ada yang mengatakan yang mulai Senin itu boleh tawaf. Bagaimanapun nanti mergo Kamis pun masih haid. Kan kalau gunanya dinteni Kamis pada akhirnya toh masih haid. Itu ya satu pendapat yang masuk akal karena nuruti referensi adat. Mana boh? Tapi cara kula sing mesti sah, cara kira-kira mendekati mujmalah. Sawana lagi sing mesti sah mendekati mujmalah. Itu ngambil saja Rabu, napa? Karena kalau sudah Rabu kan darurat mergo Kamis kemepetan di Jawa ini. Apalagi kredit Mekah kan apa? Kredit. Jadi cara kula nak kepengin sah lebih relatif disetujui banyak ulama ngambil apa Rabu. Karena Rabu itu sono waktu darurat kemepetan, paham? Ya dia harus ambil sikap, napa? Nah, dengan mepet Rabu ini berarti dia ini harus mlebu waktu darurat, napa? Waktu darurat. Nah, gunane waktu darurat ning bab fikih ad-darurat tubihul mahdurat. Paham ya? Jadi makanya doa dari Sayyid Muhammad. Tapi kan syaratnya kan apa? Tawaf kan syaratnya suci. Di antara kewajiban tawaf adalah suci. Dari Sayyid Muhammad. Ya di mana-mana wajib tuh kalau mampu, ini kan nggak mampu. Kalau dia nunggu haidnya selesai kan ingkita irofkos bisa ditinggal kloternya, apa? Dan itu madorot sekali kan bagi perempuan ini kalau ditinggal apa? Kloter. Itu beda dengan konteks Sayyidah Aisyah dulu. Sayyidah Aisyah dulu kan masyhur itu waya tawaf ifadah beliau haid. Paham ya? Karena Nabi itu ketua, kan Nabi tinggal mengumumkan saja kontingen ditunda sampai Sayyidah Aisyah
suci. Nabi tentu dituruti dan tidak ada masalah, apalagi aja dulu kalau pergi itu lama, Kalau kita kan enggak bisa dikte cabutnya kloter. Ya kan jadwalnya kan enggak bisa. Tiketnya aja sudah terjadwal, hotelnya aja terjadwal. Gembel lah makanya saya bilang ke santri-santri sarang, tetap fatwanya Syekh Muhammad kita terima. Tapi nak kepengen mendekati mujma' alaih, pilih hari Rabu. Dalam konteks tadi pilih hari Rabu karena dengan mepet ke waktu darurat semakin baik karena tadi ad-darurat tubihul. Kalau dia tawaf Senin misalnya, kan iso wae ana kejadian ajaib, dalah dene Selasa inggih ta'udam. Potensi itu kan ada. Dan nanti kalau kita udam berarti dia tidak punya uzur tawaf. Ya dia harus tawaf lagi karena masih punya waktu. Nah, makanya nak cara i'anah ngoten. Dewe kitab i'anah kalau mau detail itu. Jika ada orang mau tawaf kemudian dia haid, maka tawaflah mendekati dia cabut dan dia dimaafkan meskipun dalam keadaan haid. Tapi disuruh mepet mendekati cabut. Ya, tapi nak saya kan gak iso, misalnya cabutnya komis esok kan bisa aja prodit, makanya saya tetap ngitungnya Rabu. Paham ya? Kalau dalam konteks modern, wong kula rasane tenan, kula SKJ plus, kangelan. Jadi parkir bis di depan hotel itu dikasih waktu 5 menit. Nah orang itu didenda. Jadi misalnya apa cabut jam itu tas kabel kon dapat jam 4 terus ning arep hotel. Padahal cabutnya jam itu. Karena hanya punya waktu parkir 5 menit di depan hotel. Ya sudah. Bis teko semuanya sudah siap masuk. Wah, sekarang dibuali ning guri. Wis sampean ning terminal e kredite ngono iki. Sak donya napa? Sak donya. Lah iku angger 5 menit ilang wis ganti bis, wis ilang bis wis ilang. Mira-mira dipirek nang polisi. Sudah. Akhirnya yo ono sing kepesing barang ya. Tuwa ono sing tengah sing robar lemah. Jorok-jorok koyo wong kaji kok jorok-jorok. Gara-gara yo. Wah, timbang ditinggal bagus, Pak. Berat-berat nabrak. Akhirnya orang cewek lari gitu. Sebenarnya kaji gelem jorok perkara itu. Ya iya, 5 menit, jadi setengah tangan ini nguyos, setengah tangan gitu. Ngenak bisa ngomong 3. Akhirnya terpilih 3 loh. Juara akhirnya soal hasil bapak itu gak mutu. Mau 5 menit, jadi padahal kalau gaji plus. Yang gak plus lebih ngeri lagi. Si pramuka itu atau lebih ngeri lagi. Nah kasus Indonesia yang banyak orang mati itu juga sebabnya gitu. Kalau sekali salah shift itu salah jadwal tawaf itu sering. Jadi saya kan diatur ya mulai era modern diatur ya sudah ada 10 tahun terakhir. Jadi Indonesia itu misalnya DKI jatah Romil Jamroh itu misalnya tanggal 10 atau tanggal 11 kan Balang Jumroh kan 10, 11, 12, 13. Tapi 13 ini boleh digugurkan jadi nomor apa awal. Itu Indonesia rata-rata DKI jadwal esok nama. DKI jadwal misalnya Indonesia Asia Tenggara itu jam 7 sampai jam 12. Yang 12 sampai ke atas itu misalnya orang-orang Afrika. Jadi kasih jadwal. Nah di antara kasus sebabnya banyak orang mati itu gini. Yang mujma' alaih Balang Jumroh itu kan ba'da Zawal. Yang tanggal 11 maksudnya, yang tanggal berapa? 11. Itu yang mujma' alaih waktu kan ba'da Zawal. Qabla Zawal itu sudah ide-idenya ulama modern ya, Syekh Muhammad, ya Yusuf Qardawi. Singkat cerita, seluruh dunia itu memaksakan Romil Jamroh ba'da Zawal di tanggal 11 di titik yang sama di jam yang sama. Produk terjadi ribuan orang mati. Semenjak itu terus Muhammad duko ini enggak agama, memaksakan ideal wae terus jadi apa? Tragedi kemanusiaan. Said Muhammad ngarang ya duko, pidato ya duko. Semua ulama alim-alim duko. Akhirnya walhasil terus membolehkan Romyu Qobles ya Romyu. Tapi lalu Qobles ini ukurannya apa? Ada yang ukur badal fajri, no? Badal fajri. Kalau di eleng-eleng. Tapi ini memang kaul ijtihad karena sebetulnya kalau ngerti ini kaul ijtihad karena memang zaman sahabat yang ada Romyu yang Qobles. Tapi terus akhirnya banyak ijtihad membolehkan. Nah Indonesia adalah kebagian itu. Nah itu sekali ada beberapa KPIH yang ngotot memaksakan apa? Ideal.
Oh itu ya tau dolanan nyawa ketemu wong Afrika itu kan tabrak Afrika itu mati. Bisa cilik ada wakil wong sepuh. Indonesia kaji kan rata-rata wong sepuh kan jarang. Kalau tidak keluarga kiai kan mesti umur sepuh. Mergo sadari nganti nek kata Tegal kan. Jadi yang kalau keluarga kiai kan sekali lazim lah kaji umur saya itu kan lazim. Nah wong awam-awam kan eman. Sepuh lagi ya. Nekat. Nah, misalnya hitung mawon, apalagi sekarang ya, misalnya daftar umur 35, daftar ibunya wis 12 tahun. Dan misalnya daftarnya umur 50. Kan wis mas tidak itu. Bab itu misalnya ra hidup memang mati tidak. Ya sejadah kan no. Ya ora hidup mati umur. Kita ulang lagi ya. Jadi sampean nak kepengin pinter fikih. Kalau kira-kira darurat itu nunggu finish, nunggu finish. Jadi wow, eleng-eleng ya. Jadi misalnya kangkang kok loro meriang, ono Jumatan. Iku sampean ra oleh dhuwur sik sedurunge Jumatan. Mergo ono potensi kowe mari sedurunge Jumatan selesai. Sekali kowe mari kan setopnya Jumatan. Itu dimaklumi, paham ya? Maka caranya gimana? Kamu enggak usah dulu nunggu Jumatan selesai. Nah, Jumatan selesai, cek kowe mari ramari berarti wis oleh salat zuhur. Karena al-ya'su min idrokil Jum'ah. Dan apa babak gak perlu karena memang dari awal wis enggak perlu Jumatan, enggak wajib. Jadi keliru kadang-kadang ya ada yang hati-hati Jumat apa zuhure ngenteni bar Jumatan. Kalau babak gak perlu karena apa? Dari awal memang enggak wajib. Jadi kalau kangkang misalnya agak meriang jangan Jumatan dulu, paham ya? Apa jangan apa dulu nunggu al-ya'su min idrokil putus asa dari menemukan Jumat. Ya tentu yang naruhan saja ukuran. Ojo kok. Tapi kan naruhan paringan ber Jakarta. Apa Pak pesawat. Ya iya naruhan paringan Jakarta kan. Durung ora ono iki syukuran sak kampung ae lah gak ribet no. Iku carane ngoten iki tetep al-ya'su min idrokil Jumat. Tapi dokhat nggih ngoten mepet nomawon ya, tapi ya tidak perlu kemis lagi Rebu saja itu mendekati musmalah karena sudah waktu darurat apa jangan terlalu awal masyhur nih fatwa terus global ini ya wa yahrumu biya ma haruma bil hadasi wal muksu bil masjid la'udu wal qur'anu lan haram maca Qur'an wa tahilu lan halal wa akaru biro dikire Qur'an. Misalnya kita numpak kendaraan terus spontan muni subhanalladzi sakhkhara lana itu ya lafaz Quran tapi jadi wiridan. Oh ya alhamdulillah kan ya lafaz Quran tapi jadi wiridan. Subhanallah ya lafaz Quran tapi jadi wiridan. Lagi kos di Quranin oleh dikir tapi orang niat maca Quran tapi niat di pun titik. Wa qaluhu sidi-sidi usul iku niat roh ijana batin niat ngilangi hadas. Awis tiba hati muftaqir ento niat amprih wenangi barang sing butuhno ilahi maring husl. Au ada ifardil husli utawa niat fardil husli. Wis pokoke kok sangkan wis bener nawa itu husli li rafil janabil akbar utawa nawa itu fardal husli li rafil hadasil akbar. Iku mesti bener e. Pokoke apa donga-donga seneng kitab-kitab ulama Indonesia wis mesti bener karena wis ideal. Malah nak dhuwur dibaleni usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah fardhon. Jadi kurang marem. Wong Jawa niat fardhu begitu ya. Usolli dhuhri terus arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah fardhon. Malah nak bangun guru kula nak niat usolli dhuhra arba'a raka'atin fardhon. Mergo kok sono. Cilik-cilik kan gak oh. Usolli fardhon arba'a raka'atin mustaqbilal berarti pardon. Jadi marem apa? Marem di perdu minggu dulu. Malah nek sebagian ulama kan usolli zuhra. Kalau mulai cilik aku ana ya kiye-kiye usolli zuhra arba rakaatin mustaqbilal qiblat fardon. Tapi ping video ora apa malah jos no. Ya bener ping video usolli Al-Fadli arba'a raka'atin mustaqbilal qiblat. Urusnya fardan mending di ya ras pokoknya fardan. Ya bingung lah. Kan misalnya mestinya dari rujuk kan sifatnya madhep qiblat fardan apa sifatnya zuhur? Tingkah zuhur fardan. Dari malaikat. Tadi kan sudah bilang fardan zuhur.
Ya pokoknya niat itu sing gampang-gampang lah, sing gapali iku wis terusno. Matronatan Khalid dan barengno di awali fadzir kelan kawitane fardu. Jadi kamane nak kowe adus junub kok sangka ndas. Ya sudah ndas iku awalul musli. Nak mbok sebut rai musik ya rayu awalul musli. Nak awale matus dodo sik, kepiro ning dodo. Ya dodo iki awalul musli. Pokoknya agar sing bareng niat iku berarti awalul fardu. Baiklah, terima kasih kepada subscribers semuanya karena sudah menyimak kajian dari Buya Ar-Razi Hasim dan juga Gus Baha mengenai cara mandi junub yang benar. Kami ucapkan terima kasih. Semoga setelah mendengarkan kajian beliau-beliau tadi, kita semuanya mendapatkan keberkahan dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.